Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh audiens dari presentasi pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH Kabupaten Purwakarta. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Arif Iskandar, kemudian ada Asadi Tatman, kemudian ada Reski Prawira, dan saya sendiri, Reza Fajar Suryansyah. Kemudian yang terakhir ada Rizka Putri Budiana. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Jadi hal yang latar belakangnya dari penelitian ini, yang pertama yaitu dikarenakan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga penambahan produksi energi listrik menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian, khususnya di Kabupaten Purwakarta, sering terjadi krisis energi listrik, sehingga menyebabkan adanya pemadaman listrik secara bergilir pada daerah tersebut. Krisis energi listrik ini terjadi karena peningkatan kebutuhan akan energi listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi energi listrik, sehingga pada daerah tersebut perlu dilakukan penambahan produksi energi listrik dengan melakukan pembangunan energi listrik yang baru. Dengan adanya pembangunan pembangkit energi listrik yang baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi khususnya pada daerah sekitar lokasi PLMTH di Kabupaten Purwakarta akan meningkat pesat, sehingga akan menaikkan pendapatan daerah. Untuk rumusan masalah, jika kita tinjau dari segi aspek pasar, teknis, lingkungan, dan finansial, apakah pembangunan proyek PLTMH ini layak atau tidak untuk dilaksanakan? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pembangunan proyek PLTMH berdasarkan aspek studi kelayakan yang ditinjau. Untuk manfaat penelitian, studi kelayakan ini diharapkan mampu memberikan informasi apakah pembangunan proyek PLTMH yang akan dibangun ini akan memberikan manfaat yang menguntungkan jika ditinjau dari segi aspek pasar, teknis, lingkungan, dan finansial. Untuk batasan masalah, yang pertama yaitu objek studi merupakan proyek PLTMH milik suatu perusahaan konstruksi. Lalu yang kedua, nama dan lokasi tempat dilaksanakan proyek akan disamarkan demi kepentingan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bab 2 yaitu mengenai deskripsi proyek. Secara umum, pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH ini merupakan pembangkit listrik skala kecil dengan kapasitas produksi antara 1 sampai 10 MW yang memanfaatkan potensi aliran sungai untuk memproduksi energi listrik. Bisa dikatakan bahwa PLTMH ini merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Perlu diketahui juga bahwa PLTMH ini atau proyek PLTMH yang akan dibangun di lokasi ini merupakan proyek yang baru saja direncanakan atau belum direalisasikan dan dilakukan proses konstruksinya. Kemudian untuk konstruksi pada PLTMH ini sendiri direncanakan mempunyai 3 komponen, yaitu ada bangunan sipil utama berupa bendung, bangunan pengambilan, bangunan pembilas, pintu pelimpah, dan lain-lain. Kemudian ada komponen kedua berupa bangunan sipil penunjang, yang mana bangunan sipil penunjang ini terdiri dari akses jalan masuk, pagar lokasi, instalasi air bersih, dan rumah operator. Kemudian komponen ketiga ini menyangkut pekerjaan mekanikal dan pekerjaan elektrikal, berupa instalasi turbin, instalasi generator, serta sistem kontrol dan keamanan. Beralih ke lokasi proyek pembangkit listrik ini berada di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kenapa lokasi ini yang dipilih? Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, lokasi ini dipilih karena disinyalir terjadinya krisis energi listrik yang ditandai dengan adanya pemadaman bergilir pada area sekitar lokasi yang dipilih di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini. Seperti yang bisa dilihat pada slide di sini, lokasi proyek akan ada di sekitar lingkaran merah yang ditunjukkan pada peta. Selanjutnya mengenai desain proyek, berikut ini merupakan desain untuk layout proyek dari PLTMH, di mana gambar yang kami dapatkan hanya gambar berupa bangunan sipil utamanya saja. Gambarnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi, apakah proyek itu? Kita mengutip dari Cech et al. Tahun 98 yang mengatakan bahwa proyek adalah sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu pula.
Ada dua karakteristik proyek. Yang pertama yaitu bersifat sementara. Bersifat sementara maksudnya adalah setiap proyek memiliki waktu yang jelas kapan harus mulai dan kapan harus selesai. Lalu yang kedua bersifat unik. Bersifat unik ini maksudnya setiap proyek selalu memiliki manajemen, solusi, dan output yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya pembangkit listrik tenaga mini hidro. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau yang disingkat dengan PLTMH adalah suatu jenis pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mekanik dari air yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin air yang terpasang pada generator listrik. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga mini hidro? Karena bisa kita lihat pada tabel 31 di bawah ini, daya yang dihasilkan tidak terlalu besar, yaitu sekitar 100 kW sampai 1 MW. Selanjutnya kita masuk ke investasi. Pada bagian ini kita akan membahas 3 hal, yaitu suku bunga, aliran kas atau cash flow, dan nilai waktu uang. Yang pertama itu suku bunga. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan yang besarannya dalam bentuk persen. Besar suku bunga ini ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman dari pelaku ekonomi di pasar. Berbicara mengenai suku bunga, ada dua jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau investasi pokoknya saja. Untuk dapat menentukan bunga sederhana, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu jumlah modal sekarang dikali tingkat bunga dan dikali periode pinjaman. Selanjutnya ada bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang dibayarkan dari hasil pinjaman ditambahkan dengan pinjaman pokok secara berkala, sehingga bunga yang dihasilkan dari pinjaman pokok tersebut akan dibungakan lagi bersama-sama. Untuk dapat mengetahui besar bunga majemuk, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu jumlah modal sekarang ditambahkan dengan tingkat bunga ditambah 1 dan dipangkatkan dengan periode pinjaman. Selanjutnya adalah aliran kas atau cash flow. Aliran kas memiliki pengertian yaitu suatu laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pengaruh kas dari kegiatan operasi seperti transaksi investasi dan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan maupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Intinya, cash flow ini merupakan suatu catatan dari suatu perusahaan mengenai pemasukan atau pengeluaran dalam suatu periode. Untuk cash flow ini dibagi menjadi dua, ada cash inflow dan cash outflow. Cash inflow artinya pemasukan, seperti penjualan dari produk maupun jasa perusahaan, lalu ada penagihan piutang pada penjualan kredit, lalu ada juga hasil pinjaman atau hutang dari pihak lain, itu juga termasuk ke dalam cash inflow. Lalu selanjutnya ada cash outflow atau pengeluaran. Contohnya seperti hasil pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, dan biaya perusahaan lainnya. Lalu ada pembelian dari aktivitas tetap, dan yang terakhir pembayaran hutang-hutang pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada nilai waktu uang. Seperti yang kita tahu bahwa konsep dari nilai waktu uang ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Nah, untuk menghitung nilai yang akan datang, kita dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu nilai yang sekarang dikalikan dengan tingkat suku bunga ditambah 1, lalu dikalikan dengan jumlah tahun. Adapun untuk menghitung present value atau nilai yang sekarang, bisa menggunakan rumus berikut, yaitu nilai yang akan datang pada tahun ke-N dibagi dengan tingkat suku bunga ditambah 1 dikalikan dengan jumlah tahunnya. Studi kelayakan proyek. Studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dilaksanakan. Dalam studi kelayakan proyek, akan meninjau dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek pasar, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek finansial. Masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek bisnis tersebut. Aspek pasar umumnya bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar dan pertumbuhan permintaan dari produk atau jasa yang bersangkutan. Menurut Tamrin dan Tantri, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga,
mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah perkiraan awal dari suatu perusahaan, apakah di suatu tempat yang akan mereka lakukan suatu kegiatan usaha membutuhkan produk mereka ataupun tidak. Penawaran adalah hasil yang ditawarkan kepada perusahaan akan menawarkan produk mereka kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan usaha produk mereka tersebut. Sedang masuk ke pangsa pasar dan persaingan. Pangsa pasar mendeskripsikan kekuatan dari setiap suatu usaha dalam pasar. Semakin tinggi nilai pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu usaha, maka kekuatan pasarnya akan semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu kegiatan usaha tersebut mampu bersaing dalam persaingan yang terjadi, dan apabila pangsa pasar kecil, maka bisa dikatakan suatu usaha tidak mampu melakukan persaingan di suatu pasar tersebut. Masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar produk mereka itu dapat menarik konsumen untuk membelinya, yaitu bisa kita nilai dari harga. Harga merupakan salah satu hal riskan yang akan membuat suatu konsumen akan membeli produk tersebut atau tidak. Jadi suatu perusahaan jika ingin melakukan suatu kegiatan usaha, maka mereka harus menawarkan suatu harga yang layak atau yang bisa diterima oleh suatu konsumen di suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah promosi. Promosi yang dimana sekarang sudah zamannya digital, maka suatu perusahaan tersebut bisa mempromosikan barang atau jasa mereka. Barang atau produk mereka bisa dipasarkan seperti di Instagram, di Tokopedia, atau di Google, atau di mana saja. Yang ketiga adalah produk. Jadi, di mana produk tersebut harus memberikan kesan kepada konsumen agar konsumen tersebut membeli produk perusahaan tersebut. Tempat merupakan jalur distribusi produk dan jasa yang akan menentukan sukses tidaknya penyampaian terkait produk akan sampai ke tangan konsumen. Jika jalur distribusi terlalu jauh, maka biaya akan terlalu mahal dan memerlukan waktu yang lama. Masuk ke aspek teknis. Studi aspek teknis digunakan untuk meyakini apakah dari segi pembangunan dan implementasi proyek dapat dilaksanakan secara layak atau tidak. Aspek teknis terdiri atas analisis tata letak dan analisis mengenai lokasi usaha tersebut. Perencanaan jumlah barang-barang dalam membangun usaha bisnis hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah barang yang dibeli tidak terlalu banyak sehingga dapat meminimasi penggunaan modal usaha. Masuk ke kajian aspek teknis. Yang pertama adalah faktor lokasi. Pemilihan lokasi harus direncanakan sedemikian rupa untuk menunjang berhasil atau tidaknya suatu kegiatan usaha. Pemilihan lokasi harus berdasarkan aspek ekonomi serta aspek teknis konstruksi maupun ketersediaan produksi dan kelangsungan operasi di masa yang akan datang. Jadi, maksud dari operasi di masa yang akan datang. Jadi, suatu perusahaan harus meneliti suatu lokasi, apakah suatu kegiatan usaha tersebut bisa dijual dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Yang kedua adalah faktor luas produksi, yaitu suatu perusahaan harus meneliti ke pasar untuk melihat produksi apa yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Setelah menampung beberapa ide, maka suatu perusahaan akan memprioritaskan produk utama mereka kepada masyarakat. Masuk ke faktor tata letak atau layout. Jadi, tujuan utama layout adalah mengoptimalkan pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi akan mencapai
akan mencapai maksimum. Jadi tata letak ini sangat mempengaruhi aspek teknis ya. Masuk ke faktor pemilihan teknologi, yaitu di mana teknologi berkembang pesat dari zaman ke zaman. Maka jika suatu usaha ingin menghasilkan produktivitas yang tinggi, maka suatu usaha tersebut harus memiliki teknologi yang dapat menampung produktivitas suatu produk usaha tersebut. Masuk ke aspek lingkungan. Perkembangan suatu usaha sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Apakah usaha tersebut membawa dampak negatif atau dampak positif terhadap masyarakat sekitar? Dan sebaliknya, apakah masyarakat sekitar membawa dampak positif atau negatif terhadap suatu usaha tersebut? Analisa yang dilakukan pada aspek ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kelayakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ada. Berikutnya kita akan memasuki aspek finansial, di mana yang pertama akan kami bahas adalah mengenai net present value atau NPV, di mana NPV ini merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu tertentu. NPV ini berfungsi untuk mengukur kemampuan atau peluang perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang, di mana nilai mata uang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan berdampak pada cash flow perusahaan itu sendiri tentunya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung NPV adalah sebagai berikut, dengan keterangan NPV merupakan net present value, T merupakan waktu dalam tahun, AT merupakan aliran kas per tahun, I merupakan suku bunga, dan I0 merupakan investasi awal. Sebagai kesimpulan atau parameter layak atau tidaknya suatu proyek terhadap nilai NPV-nya, terdapat beberapa kriteria nilai NPV seperti yang tertera di layar Anda saat ini. Yang pertama adalah ketika NPV-nya lebih dari 0, maka proyek akan direkomendasikan untuk dijalankan. Ketika NPV sama dengan 0, maka proyek ini perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan-keuntungan lain yang akan didapatkan jika proyek ini atau investasi ini tetap dijalankan. Sementara untuk NPV kurang dari 0, maka proyek ini lebih baik untuk dibatalkan karena tidak menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benefit cost ratio atau yang disingkat BCR. BCR ini merupakan rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dari suatu proyek terhadap nilai pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya investasi tersebut. Atau bisa dikatakan BCR ini perbandingan antara manfaat dan biaya dalam suatu proyek. BCR ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk suatu proyek yang akan dikerjakan, yang sedang dikerjakan, atau yang sudah selesai dikerjakan untuk mengetahui kinerja suatu proyek. Suatu proyek dapat dikatakan layak dari peninjauan nilai BCR apabila nilai BCR dalam proyek tersebut bernilai lebih dari 1. Berikut ini adalah rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung nilai BCR, yaitu BCR sama dengan present value dari manfaat atau dari nilai positif atau dari nilai keuntungan dibagi dengan present value dari nilai pengorbanan atau nilai biaya atau nilai kerugian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulan yang dapat ditarik atau kita dapat menyatakan proyek tersebut layak atau tidak dari nilai BCR-nya dengan dua kriteria. Yang pertama adalah ketika B per C rasio atau BCR-nya lebih dari 1, maka proyek akan layak untuk dijalankan. Ketika B per C-nya atau BC rasionya kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai internal rate of return atau IRR. IRR ini merupakan tingkat bunga yang membuat nilai NPV yang dihitung menjadi bernilai sama dengan 0. IRR ini dapat digunakan untuk menentukan apakah investasi di suatu proyek memiliki laju pengembalian yang lebih baik jika dibandingkan dengan berinvestasi di tempat lainnya, termasuk deposito bank dan reksadana. Karena apabila nilai IRR lebih rendah daripada deposito bank atau reksadana, maka jauh akan lebih menguntungkan atau akan lebih menguntungkan untuk menanamkan investasi di deposito bank atau reksadana dibandingkan pada proyek ini. Rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut. Dengan keterangan IRR merupakan internal rate of return, I1 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, I2 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif,
NPV 1 merupakan NPV yang bernilai positif dan NPV 2 merupakan NPV yang bernilai negatif. Untuk menarik kesimpulan dari kelayakan suatu proyek terhadap nilai IRR-nya, ada beberapa kriteria yang dapat kita lihat di layar saat ini. Yang pertama adalah ketika nilai IRR lebih besar daripada discount rate, maka nilai investasi atau investasi proyek ini layak untuk dilakukan. Apabila nilai IRR kurang dari discount rate, maka investasi tidak layak untuk dilakukan karena lebih besar bunga bank dibanding nilai IRR-nya, maka akan lebih menguntungkan untuk investasi di bank atau reksadana dibanding pada proyek ini apabila nilai IRR-nya kurang dari discount rate. Kemudian apabila IRR sama dengan discount rate, maka investasi ini hanya akan balik modal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan payback period atau PWP. PWP ini merupakan jangka waktu kembalinya nilai investasi atau secara kasarnya adalah waktu balik modal dari suatu proyek melalui keuntungan yang direncanakan akan diperoleh. PWP ini bisa digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam menilai proyek dengan rate of return dan resiko yang sama, sehingga bisa dipilih berdasarkan jangka waktu pengembalian yang lebih cepat. PWP ini sendiri juga sering disebut sebagai metode pemulihan investasi dalam analisis kelayakan investasi. PWP ini dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, tergantung dari arus kas per tahunnya dari suatu proyek. Di mana jika arus kas per tahun suatu proyek itu berbeda, maka dapat digunakan rumus PBP seperti yang tertera di layar saat ini. Namun apabila arus kas per tahunnya sama, maka dapat digunakan rumus PBP seperti yang tertera di layar saat ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang terakhir dalam aspek finansial, yaitu analisis sensitivitas. Di mana analisis sensitivitas ini merupakan analisis yang dilakukan dengan melakukan simulasi kenaikan atau penurunan pada variabel tertentu untuk mengetahui seberapa besar dampak dari perubahan tersebut terhadap kelayakan proyek. Sebagai contoh, dalam analisis ini kita mampu mengetahui apakah perubahan biaya produksi dapat mempengaruhi tingkat kelayakan dari suatu proyek. Selain itu, analisis ini dilakukan alasannya adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan atau untuk mengantisipasi adanya sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari pada proyek ini seperti adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, biaya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian juga analisis ini dapat mengantisipasi terjadinya penurunan produktivitas serta mengantisipasi terjadinya mundurnya pelaksanaan proyek atau terlambatnya jadwal pelaksanaan proyek akibat adanya variabel-variabel tertentu yang dia kapasitasnya naik atau turun. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai diagram alif penelitian. Yang pertama yaitu penentuan objek penelitian. Objek penelitian kami yaitu sebuah proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro yang ada di Purwakarta. Selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang mengenai masalah yang terjadi. Lalu dilakukan studi literatur, yaitu pengumpulan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan studi kelayakan maupun masalah yang ada. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini berupa data sekunder yang didapatkan dari pengembang perusahaan. Data-data tersebut yaitu data aspek pasar, data aspek teknis, data aspek finansial, dan data aspek lingkungan. Dari data aspek finansial dilakukan analisis kelayakan finansialnya menggunakan metode NPV, BCR, IRR, dan PBP. Setelah menganalisis kelayakan finansial menggunakan metode-metode tersebut, dilakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sensitif perusahaan tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya akan didapatkan hasil dan kesimpulan serta saran untuk proyek tersebut. Ya, masuk ke bab 5, yaitu analisis studi kelayakan. Analisis studi kelayakan.
Terdapat 3 analisis studi kelayakan yang ingin ditinjau kembali, yaitu yang pertama adalah aspek pasar, yang kedua adalah aspek teknis, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Masuk ke aspek pasar. Faktor permintaan dan penawaran. Pada faktor permintaan, terjadi karena pada lokasi proyek PLTMH terjadi kekurangan tenaga listrik, yang dimana masyarakat sekitar sering terjadi pemadaman listrik yang bergilir, dan perusahaan memiliki opsi yaitu membuat suatu proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro yang akan membantu masyarakat sekitar agar tidak terjadi pemadaman listrik kembali. Pada faktor penawaran, terjadi karena pihak perusahaan PLTMH menawarkan pasokan energi listrik tambahan di area tersebut sehingga penggunaan listrik ke konsumen akan lebih efisien atau berkurangnya energi yang hilang. Pada faktor pangsa pasar, proyek PLTMH ini menjual produk mereka kepada masyarakat di area PLTMH tersebut melalui PLN, yang dimana PLN harus membayar produk PLTMH tersebut. Pemerintah telah mengatur harga pembelian listrik oleh PT PLN Persero untuk daerah Jawa Barat sebesar Rp1.740 per kilowatt-hour untuk durasi 1-8 tahun. Rp1.008 per kilowatt-hour untuk durasi 9-20 tahun, yang dimana ini sangat menguntungkan PT PLN Persero untuk harga yang sangat murah ini. Masuk ke strategi pemasaran, proyek PLTMH menggunakan sistem promosi dan distribusi. Untuk sistem promosi, pihak PLTMH mengumumkan dan memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat sekitar, serta memberikan penawaran produk ke PLN dengan harga lebih murah, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri SDM. Mengumumkan dan memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat sekitar, yaitu di mana perusahaan ini telah memberikan penjelasan langsung tentang proyek yang akan mereka buat, dan di mana masyarakat sekitar sangat memberikan antusiasme yang positif terhadap proyek tersebut. Untuk yang perusahaan PLTMH memberikan penawaran produk dengan harga lebih murah, yang dimana harga tersebut sangat membuat perusahaan listrik negara ingin membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan dalam sistem distribusi, yaitu perusahaan ini menggunakan media kabel listrik untuk menyalurkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga mini hidro tersebut. Masuk ke aspek teknis. Yang pertama adalah faktor lokasi. Lokasi proyek berada di aliran sungai dan di area persawahan. Akses jalan yang sudah memadai itu tidak perlu biaya tambah untuk membuat akses jalan, yaitu sangat menguntungkan oleh proyek tersebut dalam segi biaya. Lokasi berada di area lembah sungai sehingga penggunaan turbin secara maksimal. Sedangkan untuk gedung sentral berada di area persawahan yang memiliki kondisi tanah yang kurang stabil sehingga harus melakukan pengecekan ulang daya dukung tanah di daerah persawahan tersebut yang akan membuat gedung sentral tersebut dapat dibangun di daerah tersebut. Yang kedua adalah faktor luas produksi. Faktor ini membahas tentang batasan permintaan, kapasitas mesin, dan kemampuan finansial dan manajemen. Untuk batasan permintaan, perusahaan ini telah memfokuskan kebutuhan energi listrik untuk daerah yang sedang membutuhkan listrik tersebut dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik yang berlanjut. Sedangkan untuk kapasitas mesin, perusahaan ini menggunakan dua jenis turbin yang dapat mendukung kapasitas produksi 9,4 gigawatt per tahun yang sangat menguntungkan oleh daerah sekitar agar tidak terjadi pemadaman listrik yang bergilir. Dan untuk kemampuan finansial dan manajemen, perusahaan ini telah menyanggupi investasi sebesar 30% dari total nilai investasi yang dibutuhkan, yang dimana hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan finansial dan manajemen yang sangat baik. Masuk ke aspek teknis, yaitu faktor layout. Proyek ini akan menggunakan lahan yang optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur proyek PLTMH.
Penggunaan lahan yang minim cukup baik mengingat area lokasi merupakan area persawahan milik warga sekitar. Masuk ke faktor teknologi. Teknologi yang digunakan pada proyek ini adalah turbin Prancis yang dengan efisiensi yang diperhitungkan sebesar 85% yang sangat menguntungkan produktivitas listrik yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Mereka juga memiliki generator sinkronus atau efisien yang dimana efisiensi energi yang tinggi, pemeliharaan yang mudah, dan akan mati secara otomatis apabila terjadi overload. Yang terakhir adalah perusahaan ini menggunakan sistem kontrol dan pengamanan yang baik untuk segi keamanan produksi, yang dimana sistem pengamanan ini pada kondisi yang sangat terburuk dapat melakukan shutdown sistem tersendiri yang akan menjaga produktivitas listrik terjaga. Masuk ke aspek lingkungan, proyek PLTMH ini berada pada area persawahan dan area yang ditumbuhi oleh beragam tumbuhan, maka dari ini sangat mengganggu ekosistem dan kualitas mutu udara yang berada di area tersebut. Maka perusahaan ini telah melakukan backup, yaitu dengan menjaga ekosistem sekitar dengan merencanakan metode tanam ganti dan menjaga kualitas mutu udara di area sekitar proyek, yang dimana ini sangat memberikan keuntungan pada aspek lingkungan tersebut. Dalam analisis kelayakan finansial, kita perlu tahu total pendanaan yang dibutuhkan selama proyek berlangsung. Dan di sini investasi proyek merupakan total dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan totalnya didapatkan sebesar 43 miliar. Sekian. Lalu untuk skema pendanaannya sendiri didapatkan dari 30% dari modal perusahaan dan 70% dari pinjaman bank. Dan ini besarnya untuk modal perusahaan itu sendiri berkisar antara 13 miliar dan untuk pinjaman banknya sebesar 30 miliar. Ya, selanjutnya untuk proyeksi pendapatan akan disampaikan oleh saya, Reski Prawira. Seperti yang kita tahu, setelah hasil dari produksi listrik tersebut akan dijual kepada PLN atau perusahaan listrik negara, yang harganya akan dibeli PLN sebesar 1.740 per kWh untuk durasi 1-8 tahun dan 1.008 kWh untuk durasi 9-20 tahun. Hingga rinciannya sebagai berikut. Waktu produksi per tahun selama 350 hari, total produksi itu untuk tahun ke-1 sampai ke-20 sama 1.500 kWh, untuk harga jual produksi tahun 1 sampai ke tahun ke-8 1.740, sehingga pendapatan per tahun pada tahun ke-1 sampai ke-8 sebesar melebihi 15 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun ke-9 sampai tahun ke-20 pada harga jualnya 1.008 rupiah, sehingga pendapatan per tahunnya dari tahun ke-9 sampai ke-20 sebesar melebihi 9 miliar rupiah. Selanjutnya untuk mengkaji kelayakan nilai investasi, perhitungan pertama yaitu metode net present value. Dalam menghitung NPV, nilai aliran kas bersih proyek akan dijadikan nilai present worth dengan mengkalikannya dengan faktor diskon yang didapatkan dari formula 1 ditambah dengan suku bunga pangkat T. Dan di sini dihitung selama umur ekonomis proyek, yaitu selama 20 tahun. Dan di sini didapatkan pada tahun ke-20, present worth kumulatif dari aliran kas bersih adalah sebesar 60 miliar, maka bisa didapatkan nilai NPV, yaitu nilai PW kumulatif dari aliran kas bersih dikurang dengan nilai investasi, akan didapatkan nilai NPV senilai 16 miliar. Dan dari perhitungan ini didapatkan hasil positif, sehingga proyek dapat dikatakan layak untuk dikonstruksi. Selanjutnya untuk metode kedua, yaitu benefit cost ratio. Dalam perhitungan BCR,
kita memerlukan nilai benefit dan cost yang telah dikonvert ke dalam nilai present worth selama umur ekonomis proyek, yaitu selama 20 tahun. Dan di sini kita bisa mendapatkan bahwa total present worth benefit proyek itu sebesar 100 miliar, dan untuk cost-nya sebesar 83 miliar. Maka dapat dihitung benefit cost ratio, yaitu merupakan rasio antara dua nilai tersebut, senilai 1,199. Maka dari perhitungan ini, proyek dapat dikatakan layak untuk dikonstruksi karena nilai BCR lebih dari 1. Selanjutnya adalah IRR. Perhitungan IRR dilakukan untuk mencapai nilai NPV yang sama dengan 0, sehingga dilakukan trial and error pada MIRR. Ini tabel untuk NPV yang tidak sama dengan 0, hasilnya NPV sebesar 16 miliar lebih. Ini tabel yang NPV-nya sudah sama dengan 0. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah MIRR-nya yang berubah menjadi 19,5%, sehingga hasil NPV tahunnya berubah dan menghasilkan NPV yang sama dengan 0. Selanjutnya, payback period. Perhitungan ini untuk mengetahui kapan investasi tersebut akan balik modal. Investasinya sebesar lebih dari 43 miliar, sehingga diketahui pada tahun ke-6 dan ke-7, nilai investasi tersebut berada di tengah-tengah tahun ke-6 dan ke-7, sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tabelnya. Selanjutnya menggunakan rumus payback period. Bisa dilihat rumusnya seperti ini, dan menghasilkan hasil akhir sebesar 6,56 tahun, yang berartikan investasi akan balik modal pada tahun ke-6 dan pada bulan Juni. Selanjutnya akan dilakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas akan dilakukan dengan dua skenario. Skenario pertama yaitu adalah perubahan kenaikan investasi terhadap nilai NPV. Dan skenario kedua adalah perubahan nilai biaya operasional and maintenance terhadap NPV. Dan di sini untuk skenario pertama, untuk kenaikan investasi sebanyak 10% sampai 100%, di sini didapatkan nilai NPV akan bernilai positif sampai kenaikan sebanyak 30%, dan akan mulai negatif pada kenaikan sebanyak 40%. Dan di sini bisa dilihat dari grafik ini untuk lebih mudahnya, lebih jelas. Dan kenaikan sebanyak 40% akan mengakibatkan NPV bernilai negatif, maka proyek tidak lagi dapat dikatakan menguntungkan. Dan di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sehingga investasi proyek dapat bertahan sampai dengan kenaikan investasi sebesar 30%. Dan untuk skenario kedua, yaitu biaya operasional and maintenance, di sini kenaikan sebanyak 10% sampai 100% dapat dilihat bahwa NPV akan bernilai negatif pada kenaikan biaya operasional and maintenance sebanyak 50%. Dan di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kelayakan investasi proyek dapat bertahan sampai dengan kenaikan pengeluaran sebesar 40%. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil analisis aspek pasar menunjukkan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro pada Kabupaten Purwokerto layak untuk dilaksanakan. Proyek ini dikatakan layak dengan pertimbangan parameter kapasitas energi listrik yang diproduksi sebesar 1,5 MW per hari, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, serta sudah dikaji dengan beberapa aspek studi kelayakan. Berikut juga sudah dianalisis finansialnya sebagai berikut, yang NPV-nya sebesar lebih dari 16 miliar, BCR-nya 1,199, IRR-nya sebesar 19,5%, dan payback period-nya 6,56 tahun. Berikutnya, kesimpulan keempat, hasil analisis sensitivitas meningkatkan nilai investasi sebesar 30%
maupun meningkatkan biaya operational and maintenance per tahun sebesar 40% masih mengindikasikan proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro pada Kabupaten Purwakarta masih layak untuk dilaksanakan. Sarannya adalah pada saat konstruksi proyek ataupun proyek sudah beroperasi, perusahaan diharapkan untuk tetap menjaga ekosistem di sekitar pembangkit listrik agar setiap populasi yang ada pada ekosistem tersebut tidak terganggu ataupun punah. Saran yang lain, perusahaan diharapkan untuk menjaga kualitas mutu udara di sekitar proyek. Baik, pada akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi pada kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran pengerjaan tugas besar sekaligus UAS dari ekonomi rekayasa ini. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adita selaku dosen pengampu ekonomi rekayasa pada Teknik Sipil Universitas Pertamina. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.